Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Rial Pratama SPD, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 2 Wawoni Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan video pembelajaran UKIN UKM PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Dalam video pembelajaran ini menggunakan materi labels, pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Oke, siapkan. Ready? Stand up, please. Greeting to the teacher. Good morning, sir. Hey, good morning, students. Sit down, please. Thank you, sir. Good morning, sir. Our lesson, let's try together. Ready, start. Ready, finish. Okay, good morning, students. Good morning, sir. How are you this morning? I'm fine, thank you, and you? I'm very well, thank you. Oke, ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Yang dua. Kenapa sakit apa? Sakit apa? Panas Demam. badannya itu. Bisa ikut pelajaran? Bisa ya? Dan kalau tidak sanggup nanti pulang aja, tidak apa-apa ya? Kita ke kantor dulu. Tapi kalau bisa pelajaran, bisa ya? Oke. Oke, good students. Oke, before we start the class, let me check your attendance. Please raise your hand when I mention your name ya. Jadi angkat tangannya ya. Angkat tangannya, kemudian sebutkan namanya ya. Oke, and say present sir. Oke. Oke. Let me check your name. Ade Putra. Absent. Absen? Ya, tidak pernah datang juga ya. Adelia. Oke, Aini. Oke, Anggraini. Oke, Asmaul Ramadan. Oke, Faiz. Oke, you so handsome today ya Faiz. Itu dong rambutnya, rapi ya. Contoh Faiz ya. Contoh Faiz ya. Begini, belajar yang bagus itu rapi rambutnya. Ya. The last one, Linda, Lestari. Oke. Okay, students. Today we are going to learn something new, sesuatu yang baru, materi tentang yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, oke, coba perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Oke. Do you know this picture? Apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya. Ini adalah the package of Indomie ya. This is the package of Indomie. Okay, the question is, have you ever read the information in the package before you eat or drink food or medicine? Apakah kalian pernah baca informasi yang ada di dalam apa namanya di dalam makanan atau minuman atau obat sebelum kalian konsumsi? Ada tidak? Bisa tidak? Pernah tidak? Nah, mengapa? Ya, ada yang mengapa aja? Mengapa? Apakah pernah baca? No. Ya. Have you why you never apa namanya read the information? Mengapa? Ya, because you don't understand ya. Oke. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian selama ini bahwa tidak pernah baca karena don't understand what the information in the package ya. Kalian tidak tahu apa informasi apa yang di dalam package ya. Ya, padahal itu is very important to know what we eat, what we drink. Kita harus tahu apa itu apa namanya
kita tahu apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Jangan sampai it's not suitable atau it's not acceptable for our body. Karena ada beberapa orang yang tidak cocok untuk makanan untuk makan sesuatu tidak semua makanan itu cocok untuk dia. Ya, misalnya ada obat yang tidak cocok, is not acceptable for children, untuk tidak bisa diterima atau tidak bisa dikonsumsi oleh cannot be consumed by children, tidak bisa diminum oleh anak-anak ya. Ada ya beberapa seperti itu ya. And then ada juga produk yang cannot be consumed by pregnant woman, tidak bisa dikonsumsi oleh perempuan yang sedang hamil ya, dan seperti itu. Itulah pentingnya. This is why it's very important to know the information in the package ya, in the package. Okay, students. This is our goal today. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah namanya labels ya. Labels dalam sebuah makanan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini you will know about the label. Apa itu label ya? You know the information in the package of the food or drink or beverage or medicine. Jadi kalian bisa tahu apa sih isinya di dalam kemasan dari sebuah makanan, apakah itu minuman ataupun dari obat ya? Selain itu juga kita akan tahu juga bagaimana strukturnya ya. Ciri-cirinya kan ada strukturnya, kemudian ciri-ciri bahasanya seperti apa ya. Ciri-ciri bahasanya seperti apa itu nanti akan kita peroleh setelah pembelajaran ini ya. Termasuk informasi rinci di dalamnya. Before we talk about the material about labels, coba perhatikan dulu video berikut ini ya. Hi friends, you know what? This is a cloak and syrup. Its brand is Mexico Pharma. The product is Anastatin. It is useful to relieve headache and sneezing accompanied by drinking. Okay, I think that's all. See you, bye, and thank you. Students. Sudah lihat videonya ya? Sudah lihat videonya ya? She is just like you. She is students of junior high school like you. Dia juga adalah siswa SMP seperti kalian ya. SMP seperti kalian. And then she explain something. Dia menjelaskan sesuatu ya. Setelah lihat video tadi, apa yang menjadi informasi yang kalian dapat dari video ini? Dia tentang apa tadi? Informasi obat. Sekarang benda apa yang dia jelaskan tadi? Obat ya. Kalian cakap apa tadi? Mereknya apa? Anastatin ya. Anastatin. Obat apa itu? Anastatin itu obat apa? Obat apa? Obat batuk anak ya. Obat batuk anak-anak ya. Good. Itu adalah contoh dari labels ya, labels dari sebuah obat ya, dari sebuah obat. Yang dia jelaskan adalah tentang obat. Jadi ada mereknya, ada apa jenisnya, dan apa ininya, dan apa namanya. Please. What's the review? Apa? HP-nya. HP-nya. No. Semua teman-teman yang sudah kumpul HP-nya, kamu tidak kumpul HP-nya. Tidak boleh main HP dalam kelas ya. Tidak boleh ya? Saya kumpul HP-nya.
Oke, yuk Irawan. Kamu tukar sama Imam. Tidak apa-apa sama Imam. Sama Imam ya. Jangan ikut ya. Sekali lagi kalau ikut saya akan keluar ya. Paham ya? Irawan, tidak boleh ya Irawan ya. Oke, good. Tapi sebelum kita bicara tentang materi levels, karena kita belajar ini using model problem based learning, kita akan memulai dengan sebuah masalah ya, masalah yang biasa kita ketemu di kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan video berikut ini. Perhatikan ya. This is the problem. Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Itu dalam data perbandingan yang berlangsung dari laporan berdasarkan data 19 tahun 2012 dan 2018. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Oke, students. Sudah lihat videonya? Ya. Oke, sudah lihat videonya ya? Dia menjelaskan tentang apa ya? Tentang penyakit hipertensi. Oke, pelajaran apa? Apa tentang pelajaran apa lagi? Tentang apa tadi? Penyakit hipertensi. Penyakit? Hipertensi. Oke, hipertensi. Hipertensi, what is hypertension? Apa itu hipertensi? Penyakit apa? Kelebihan garam. Iya, kelebihan garam. Penyakit apa yang biasa kita kenal dengan apa? Tinggi darah. Tinggi? Darah? Darah tinggi, darah tinggi ya. Oke, darah tinggi. Nah, biasa orang bilang dia suka marah-marah karena suka darah tinggi ya. Itu karena tekanan darahnya tinggi ya. It's called hypertension ya. Oke, hypertension. Jadi tadi video tadi menjelaskan bahwa hipertensi itu adalah penyakit tidak penular yang paling tinggi menyebabkan kematian ya. Paling banyak orang meninggal gara-gara hipertensi ya. Nah, di Indonesia seperti itu. Jangankan di Indonesia, anak-anak, nggak usah kita bicara jauh di Indonesia. Di sini saja, di kampungnya kita itu banyak yang kena penyakit itu hipertensi ya, tekanan darah tinggi ya. Karena mungkin kita pernah lihat ada orang, mungkin ada beberapa bulan yang lalu ya, itu ada kebetulan saya punya tetangga juga, itu yang yang tiba-tiba dia meninggal, padahal masih sore-sore masih duduk-duduk tuh, nah? Dia masih duduk-duduk, tiba-tiba dia pulang ke rumah, tiba-tiba dia kolaps ya. Dia kolaps langsung meninggal ya. Tidak ada penyakitnya sama sekali ya. Itu hipertensi disebut dengan silent killer, disebut sebagai pembunuh senyap ya. Jadi orang tidak kelihatan sakit, tapi tiba-tiba kolaps, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal ya. Itu rata-rata disebabkan oleh hipertensi ya. Oke, disebabkan oleh hipertensi. Oke, pertanyaannya adalah why does this happen? Mengapa itu bisa terjadi? Kenapa kira-kira bisa terjadi? Kenapa? Ya. Apa lagi namanya? Nabila. Oke, mengkonsumsi banyak. Oke, mengkonsumsi banyak garam. Ya, terima kasih banyak Nabila. Oke. Give her applause. Ya. Oke. Karena banyak konsumsi garam. Oke. Betul ya? Dia orang hipertensi itu rata-rata karena banyak konsumsi garam, atau kalau di dalam packaging disebut dengan natrium ya. Oke. Selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah what products can be consumed by hypertension suffer? Produk yang seperti apa yang kira-kira, kalau misalnya dia karena tinggi garam, kira-kira produk seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi? Makanan yang rendah garam. Kenapa? Oke, Humaira, kenapa Humaira? Makanan yang rendah garam. Ya, makanan yang rendah. Garam. Oke, good. Betul sekali ya, makanan yang rendah garam ya, makanan yang rendah garam. Nah, pertanyaan
pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu produk itu punya garam atau tidak? Kalau misalnya kalau di kalau makanan biasa kan, kalau seperti makanan sayur yang kalian makan itu kelihatan dari berapa banyak garam yang ditabur ya. Tapi bagaimana dengan makanan kemasan? Kita tahu nih ya, banyak garamnya atau tidak? How do we know which product contain less salt? Bagaimana kita tahu bahwa makanan itu sedikit garamnya? Hanya ada informasi gizi di belakang kemasan. What? Lihat informasi gizi di belakang kemasan. Oke, betul sekali ya. Oke, give her. Jadi what we should do is to know this product has less salt or not. Itu kita bisa lihat dari the package ya. Kita bisa lihat dari package-nya, terutama di bagian komposisi gizinya ya, atau nutrition fact-nya ya. Nah, itu kelihatan ya. Gulanya berapa, garamnya berapa, proteinnya berapa ya. Ya, kan kalau sudah dikemaskan kita tidak tahu berapa banyak garamnya ya. Jadi bisa kita ukur di situ ya. Oke, nah sebelum kita menjawab pertanyaan masalah ini, kita diskusi masalah ini, kita harus tahu dulu apa itu labels ya, anak-anak ya, materi labels. Oke, materi labels ini nanti akan saya jelaskan sebentar, dan akan ada videonya juga. But before that, we have to work in the group. Work in group ya. Kita akan belajar menggunakan grup ya, bersama grup ya. Kita belajar bersama grup ya. Oke, berapa banyak siswa hari ini yang datang? Coba saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 semua ya? Oke. Kita akan buat consist of 5 ya, 5 groups. Every group consists of 5 members. Setiap grup terdiri dari 5 orang ya. Dari 5 orang dengan yang berbeda. Yang berbeda itu artinya secara kemampuan ya, Oke. Kemudian karena ini mungkin nanti akan ada tugasnya nanti di akhir pembelajaran. Mungkin saya akan lebih, selain dia ada yang jadi leaders yang memiliki kemampuan lebih daripada teman-temannya, saya minta juga yang dekat-dekat rumahnya ya. Yang dekat-dekat rumahnya supaya nanti kalau kerja di rumah lebih gampang ya. Oke, students, this is the kelompok 1 ya. Kelompok 1 saya tunjuk as a leader, Vita Humaira ya. Oke, Vita Humaira. Oke. The members of this group is Putra, Raja, Aulia, and Nabila. Oke, grup sudah terbentuk ya? Oke, good. Oke, sekarang. Sebelum kita bekerja dalam grup, penting grupnya sudah tahu. Sekarang kita perhatikan materi di bawah ini ya. Ini menjelaskan video ini menjelaskan tentang label text. Perhatikan ya, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, kalian bisa nonton video ini dulu ya. Oke. Perhatikan ya. Semua don't be noisy ya, please. Don't be noisy. Keep watching TDM. What is the label? Apa itu label? A label is the information contained in the order packaging of a product or good. Perhatikan ya. Label adalah informasi pada kemasan sekitar produk tersebut dan telah package and not lain. Kita bisa menemukan label itu pada kemasan makanan, kemasan minuman, kemasan obat, dan lain-lain. What is a label for us? Kemudian informasi apa saja yang dijelaskan dalam label tersebut. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi sebagai berikut. Namun tidak semua informasi tersebut terdapat dalam kemasan. Okay, was all for today. See you in the next. Jadi tahu ya label itu apa ya? Udah mulai tahu ya? Ya, jadi label itu ada bukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemasan dari sebuah produk ya.
Ya, kemasan. Jadi isinya termasuk sebenarnya gambarnya juga itu adalah labels ya. Gambarnya juga itu adalah labels. Oke. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. What is labels? Oke. Siapa yang bisa bantu saya baca? Oke, Putra. Oke, silakan Putra. Berdiri Putra. Label gives us to give information about the product. It is usually put on the back of most product by reading the labels. People will know whether their product is good Oke. to consume or not. My main constraints figure that hit what product has labels containing nutrition facts information. Nutrition facts or information. Okay. Thank you very much for. Okay, bring us for the ball. Give a big hand. Okay, thank you very much Putra ya. Oke, ini generic struktur ya. Kita sudah jelaskan di video, juga. Ada apa namanya strukturnya di dalam labels itu. Ada 8 ya. Pertama itu ada brandnya. Brand itu adalah the brand of the product is apa nama? Ya, nama produknya ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ini ya. Oke, perhatikan ini ya. Oke. Perhatikan ini ada contoh produk yang lengkap ya. Contoh produk yang lengkap apa namanya struktur labelsnya ya. Oke, perhatikan. Pertama adalah brandnya atau namanya, name of the product adalah bar apa namanya? Barsoti ya. Barsoti. Baca ini Barsoti ya. Bukan JTS itu ya. Barsoti ya. Barsoti. Ini produknya apa? Isinya apa ini? Ini apa ini adalah jus ya? Ini adalah jus ya? Oke. Jadi ada produknya. Last one is expiration date. Adalah tanggal kadaluar. Luar saya. Ini juga penting karena kalau sudah lewat tanggal kadaluarsanya berbahaya ya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Oke. Jadi ini contoh dari apa namanya? Contoh dari labels ya. Contoh dari labels. Oke, students. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Contoh ini. Siapa? Silakan, Bunga. Text not from concentrate, no preservative, no added sugar termasuk Oke. kategori apa? Oke, kategori apa ya? Oke, ini ada informasi-informasi tambahan ya. Oke, informasi-informasi tambahan dari ini ya. Informasi-informasi tambahan dalam apa namanya? Dalam labels makanan ya. Makanan atau minuman atau obat ya. Oke, sebelumnya dia berikan dulu kelas untuk Oke, semua. Say everybody repeat after me. Thank you Bunga. Thank you, Bunga. Oke. Thank you Bunga. Oke, good. Ya terima kasih Bunga ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi not from concentrate, bukan dari hasil konsentrasi ya. Oke. No representative, no preservatives. No preservative artinya bukan dari tidak menggunakan bahan pengawet ya. Tidak menggunakan bahan pengawet ya. Nah, karena ada beberapa barang minuman itu yang menggunakan bahan pengawet supaya dia bertahan lama ya. And then no added sugar, tidak ditambahkan gula. Oke, gula. Nah, sekarang kan sudah tahu artinya. Sekarang menurutnya kalian dia masuk di mana nih? Apakah dia masuk di content kah, description kah, atau ingredients? Description. Masuk di mana ya? Description. Oke, description. Oke. Nah, betul sekali Humaira ya. Oke, give applause untuk Humaira. Oke, itu ya, dia masuk di description ya. Oke, dia masuk di kategori description. Description di situ maksudnya adalah kenapa dia masuk di description? Karena dia menguatkan informasi dari 100% news ya. Dia menguatkan informasi dari
100% jus. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia 100% jus atau tidak? Makanya dibuatkan dengan kata not from concentrate, bukan dari arti konsentrasi. Kemudian no preservatif, bukan tidak pakai bahan pengawet. Kemudian no added sugar, tidak ditambahkan gula. Kan ada itu sudah. Oke, students. Capek? Ya. Apakah lemah semua ya? Oke, sebelum kita kerja tugasnya. Oke, anak-anak. Kita akan melakukan sedikit dance ya. Dance. Oke? Diregangkan sedikit kakinya. Ya, toh? Oke, kasih maju sedikit ya. Oke. Semangat ya. Oke. Kita akan meregangkan sedikit. Namanya adalah goyang pinguin ya. Goyang pinguin dance ya. Oke, semua goyang ya. Saya juga ikut goyang ya. 5, 4, Oke, semua goyang. Oke, semangat semuanya. Jangan lupa ya, goyang lagi cepat. Ya. Oke, bentar. Oke, thank you teman. Oke, semua tangan semua. Oke, kita rekan-rekan sedikit ya. Oke, anak-anak. Oke. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Oke, this is for tingkat pada pemahaman kalian tentang materi ini ya. Oke, materi ini saya gunakan kali ini kita bekerja secara paperless ya. Paperless itu artinya tanpa kertas ya. Oke, tanpa kertas ya. Saya sudah bawa HP, sudah bawa HP dan HP-nya kalian ada di sini. Saya sengaja kumpul supaya jangan sampai kalian main HP dalam kelas ya. Kayak si siapa tadi namanya? Rawan tadi ya. Oke, Rawan ya. Oke, saya kembalikan ini. Kita kan sudah buat grup ya, sudah ada di grup ya. Oke, sudah grup ya. Alamat Google Form-nya itu saya sudah masukkan di grup ya. Oke. Coba ini HP-nya siapa ini? Saya pakai paling atas. Oke, anak-anak. Oke, coba buka Google Form-nya. Bisa nggak? Bisa ya? Oke, bisa. Ya, oke, bisa. Sekarang pertanyaannya adalah berapa orang yang tidak bawa HP? 1, 2, 3, 4. Berapa orang? Coba katakan dulu. Ya, oke. Oke, di sini semua bisa ya? Bisa tak? Oke, tulis nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya ya. Kelasnya kelas 9 ya. Kelas 9. 9 saja ya. Oke. Bisa kerjakan? Oke, langsung dijawab ya. Pilih yang jawaban yang benar ya. Tuh. Ini ada gambarnya belum terbuka. Gambarnya belum terbuka ya. Oke, saya. Oke, bisa. Oke, bisa tidak? Coba lihat. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Tinggal dipilih saja ya. Tinggal dipilih. Nah, dipilih jawabannya. Misalnya kalau jawabannya A, jawabannya ini tinggal diklik saja begini ya. Oke, paham ya? Tinggal pilih ganti-ganti ya. Oke, tahu cara jawabnya ya? Tahu? Semua soalnya itu sama semua, hanya teracak. Setiap siswa itu ada teracak ya. Dia teracak. Soalnya itu cuma 20 nomor. What is the Sudah hilang? Sudah jawab ya? Sudah jawab ya? Oke. Sudah kirim, kirim berapa tuh? Sudah ada? Sini satu yang muncul di situ tuh. Hah? Kenapa? Oh ya mau
Toilet ya? Ayo. Terus saya kelihatan jawabannya di sini, tapi lagi jaringan lagi jelek ya. Soalnya seperti ini ya anak-anak ya? Ya? Ini lagi loading gambarnya ini. Oke. Oke, saya sudah. Seperti itu ya? Oke. Langsung tulis kirim ya. Kirim ya. Klik kirim. Kan? Kalau sudah ada kirim di bawah tuh. Nanti muncul hasilnya tuh. Mudah-mudahan bisa kelihatan nih kalau jaringannya bagus. Oke. Ya, sudah tuh? Sudah kirim tuh? Oke. Kalau sudah lihat kirim itu, anak-anak, kalian bisa langsung lihat kalian punya skor. Bisa langsung lihat skornya ya? Lihat skor. Iya, lihat skor. Lihat skor berapa? Nah. Oke, sudah semua? Oke, sudah ya? Sudah jawab ya? Nanti, oke, perhatikan. Oke, anak-anak ya, kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama ya. Nomor 2 adalah what will prepare consume the product. Sebelum tanggal berapa? Tanggal 27 bulan 4 ya? Sebelum tanggal 27 bulan 4. Jawabannya A ya? Oke, karena itu saya expire EXP ya. Expire date itu 04/27/10. Itu bacanya itu 27 April 2010 ya. Oke. In which the following place is the best to store the product? Di mana menaruh produk yang paling bagus? Ini adalah keep refrigerated ya. Ini ditaruh di dalam kulkas. Itu adalah freezer. Oke anak-anak. Sampai sejauh ini paham ya materinya ya? Ya, toh? Ya, oke. Terakhir. Kan tadi kita punya masalah tadi di belakang ya? Oke. Terakhir, karena kita bikin kelompok. Oke. Tugas kalian adalah untuk kita lakukan di pertemuan selanjutnya adalah membuat presentasi tentang produk yang cocok untuk hipertensi ya. Oke, cocok untuk hipertensi. Oke, jadi setelah dapat produknya nanti kalian jabarkan informasinya secara rinci ya. Dengan menggunakan LKPD ini ya. Ini saya berikan secara kelompok ya. Saya berikan secara kelompok Nih, ini kerja di rumah ya. Kerja di rumah ya. Nah, ini kerja di rumah. Jadi tugas kalian adalah membuat rincian labels dari dari makanan yang yang cocok untuk hypertension sufferers, untuk penderita diabetes. Nah, pertanyaannya, oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari informasi. Karena kan sudah pegang HP sekarang ya. Oke, coba cari di Google berapa gram yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Garamnya berapa banyak maksimal bisa digunakan? Berapa? Siapa yang dapat tadi? Saya. Nah, berapa? 1000 mg per hari. Oke, 1000 mg per hari. Artinya tidak boleh lebih dari 1000 mg per hari ya. 1000 mg itu 1 gram ya, anak-anak ya. Nah, 1000 mg per hari. Tapi kan itu kan ya, kalau misalnya 1000 gram itu kan untuk kecukupan 1 hari ya. Tapi kalau ada produk misalnya sudah sampai 200, 300 ya gram, berarti kan tidak boleh juga terlalu sebanyak itu ya, karena kan pasti dia mengkonsumsi garam yang lain selain makanan yang dia makan ya. Kalau kita berdasarkan dari informasi yang diberikan sama Adelia bahwa orang tidak boleh konsumsi garam lebih dari 1000 mg dalam 1 hari, berarti dia tidak boleh konsumsi lebih dari 4 gram. Tidak boleh konsumsi lebih dari 4 gram masak ini ya. Berarti setengahnya bungkus ini. Kecil ini ya. Setengahnya bungkus kecil ini enggak 3100 mg gram. Artinya 3 kali lipat dari yang harusnya bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi ya. Makanya cari jangan yang produk seperti ini ya. Lihat garamnya ya. Oke, kita tentukan dulu sama-sama. Oke. Perhatikan artikel ini anak-anak. Oke, ini ada informasi dari Kompas ya. Nah, di sini tentang berapa kadar garam yang aman dikonsumsi oleh pasien hipertensi ya.
Bagi pasien hipertensi ringan, diminta untuk mengontrol konsumsi garam sebanyak 1000 sampai 1200 mg per hari. Berarti yang disampaikan oleh Adel adalah penderita hipertensi ringan ya. Kemudian untuk penderita hipertensi berat dan sedang, ini untuk untuk yang penderita berat, dia itu 200 sampai 400 mg per hari ya. Cuma 200 sampai 400 mg ya. Sedikit sekali ya. Oke. Sekarang kita berasumsi bahwa pasien yang aman itu adalah untuk penderita hipertensi yang berat ya. Artinya dia tidak boleh lebih dari 200 mg ya. Tidak apa. Pertemuan selanjutnya itu kalian bawa produknya ya. Bawa produknya ke sekolah. Entah bungkusnya saja atau minimal difoto ya. Untuk kita presentasikan ya. Untuk kita presentasikan di kelas apakah cocok untuk penderita hipertensi dan apa-apa saja struktur-struktur yang terdapat dalam label produk tersebut ya. Oke? Paham ya? It's enough for today. Terima kasih banyak untuk hari ini. Oke. What do you feel? Apa yang kalian rasakan? Happy? Jadi sekarang sudah tahu kan apa itu labels ya? Ya. Tahu gunanya ya? Ya. Jadi labels, what is labels? Apa itu labels, Kumaira? Labels itu apa? Adalah informasi apa? Informasi dari suatu kemasan. Ya, informasi yang ada dalam kemasan ya. Oke, informasi yang ada dalam kemasan. Oke. Jadi itulah yang diharapkan dari awal, bahwa informasi itu kalian bisa tahu setelah selesai pelajaran ini. After this this learning, kalian tahu bahwa bagaimana cara membedakannya, cara melihat informasi di dalam informasi yang ada di dalam kemasan produk ya. Nah, jadi kalau beli Indomie, lihat dulu expiry date-nya ya. Ya, lihat lagi kemudian apakah itu cocok. Jangan sampai di rumahnya kalian ada penderita diabetes atau penderita hipertensi ya. Lihat dulu, kalau hipertensi lihat garamnya cocok tidak. Nah, seperti itu. Atau kalau penderita diabetes gulanya cocok tidak. Ya. Gitu ya? Oke, paham ya? Oke, students, terakhir saya minta refleksi dari kalian. Tapi refleksi nanti saya kirim lewat WA ya. Lewat Google Form lagi modelnya, ya. Lewat Google Form ya. Lewat Google Form nanti isinya itu adalah tentang pendapat kalian, apa yang kalian rasakan setelah pelajaran ini, setelah diajar oleh saya ya. Oke, students. It's enough today. It's enough for today. Thank you very much. Oke, sebelum kita akhir pelajaran hari ini, mungkin siapa bisa bantu saya untuk atau saya yang gini ya? Oh ya. Okay, students, before we end the class, please semuanya perhatikan dulu semuanya ya. Before we end the class, please, let's pray together. Pray start. Pray finish. Alhamdulillah. Siapkan. Ready? Stand up, please. Greeting to the teacher. Thank you, sir. Thank you very much, students. See you next time. Sudah.